إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita tinggalkan tentang Khawarij. Ada sebuah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang membahagiakan kita. Wajib bagi kita berbahagia dengan satu sabda Nabi yang kemarin kita bahas tentang Khawarij, bahwa kullama dhahara minhum qarnun quti' kullama dhahara minhum qarnun quti' kullama dhahara minhum qarnun quti'. Diulang-ulang ini oleh beliau, bahwa setiap kali orang-orang Khawarij ini muncul di permukaan, beraksi, pasti ditumpas, pasti diserang, pasti dikalahkan. Dan hari ini kita sedang melihat apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Setahun atau 2 tahun yang lalu barangkali banyak dari kita yang terkecoh, ragu dengan sabda Nabi. Kok menang? Kok punya negara? Kok berkuasa? Sekarang kita lihat, belum sampai 2 tahun saya kira ya, terlihat bagaimana mereka porak-poranda, mereka dihabisi. Dan gak harus ahlu sunnah. Kalau yang menghabisi hujah mereka secara dalil, ahlu sunnah. Tapi secara fisik gak harus ahlu sunnah, bahkan orang kafir. Bahkan sebagian mereka ditumpas oleh orang kafir, gak masalah. Kan Nabi tidak mengatakan pasti akan ditumpas oleh ahlu sunnah, enggak. Dengan fi'il madi majhul, quti', tertumpas, terserang, dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Wallahu a'lam. Siapa saja. Yang jelas mereka pasti akan binasa, kalah, ditumpas. Maka belum pernah ada negeri daulah Khawarij sampai hari kiamat insyaallah. Kelihatannya saja mungkin sebulan 2 bulan ya, habis itu mereka akan kalah, ditumpas bagaimana yang kita lihat. Ya, kita tinggalkan tentang Khawarij, kita masuk pasal 33. Wa man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun. Barang siapa yang meyakini, menyangka bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Bagaimana orangnya? Satu persatu, nanti dulu. Setiap kalimat dia kafir, dia kafir, dia kafir, itu adalah perbuatannya. Meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk adalah keyakinan kafir. Bagaimana jika ada si fulan, teman kita atau kita, meyakini, mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk? Bolehkah kita langsung kafirkan dia? Kita itu? Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Yang dibahas oleh Ahlussunnah adalah perbuatannya, keyakinannya. Adapun orangnya, nanti dulu. Ada dawabib, ada mawani', ada syarat-syarat yang harus tercapai, ada penghalang-penghalang, sehingga orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, siksa kubur tidak ada, surga neraka tidak kekal, ini semua ucapan kafir. Tapi ada yang bisa menghalangi untuk menyebut dia sebagai kafir. Ya kafir, Anda telah kafir. Ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Banyak. Mungkin kebodohan dia, salah faham, terkena syubhat. Intinya kita tidak boleh mengkafirkan orang per orang
yang zahirnya sudah mengucapkan ucapan kafir. Harus melewati satu tahapan yang disebut sebagai iqamatul hujjah. Ini sudah ditetapkan apa belum? Sudah dilewati apa belum tahapan ini? Kalau belum, jangan. Dan tidak mudah iqamatul hujjah itu. Saya kira antum tidak bisa melakukan, saya tidak bisa melakukan. Karena iqamatul hujjah biasanya selalu diikuti dengan pembunuhan. Setelah iqamatul hujjah kok dia nggak mau tobat, bunuh. Mungkinkah kita bisa membunuh si A, si B, si J yang mengatakan babi itu halal, siksa kubur nggak ada, surga neraka tidak kekal, jangan ditunggu, Nabi Isa tidak akan turun, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkinkah antum saya bisa membunuh orang-orang seperti itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau aparat kan mungkin, negara kan mungkin, kita tidak mungkin. Nah, yang tidak mungkin bisa membunuh jangan mengkafirkan. Serahkan kepada Allah. Tugas kita adalah dakwah, menyampaikan kebenaran, bukan menghakimi. Si fulan kafir, si fulan ahli bid'ah, si fulan neraka, si fulan ini. Itu bukan tugas para dai. Tugas para dai adalah menyampaikan. Nah, ini kan menyampaikan. Apa keyakinannya, bukan orangnya. Maka beliau katakan, wa man za'ama annal Qur'ana makhlukun fahuwa kafir, adalah keyakinannya, bukan orangnya. Kafir yang bagaimana? Keluar dari Islam? Iya. Iya. Yankilu anil millah. Kekafiran yang mengeluarkan dia dari agama, betul. Betul. Tapi si fulan menjadi kafir keluar dari Islam, nanti dulu. Nanti dulu. Tidak ada syubhat di sana. Nah, kecuali tidak ada syubhat. Kecuali tidak ada syubhat seperti orang-orang gulatul qadariyah yang mengatakan Allah tidak maha tahu. Makanya si bayi yang masih merah ini akhirnya masuk surga atau neraka, Allah belum tahu. Saya kira ini sudah keterlaluan. Kalah dengan orang-orang bodoh yang tidak belajar. Sebodoh-bodoh seorang muslim, bahkan non-muslim, Yahudi dan Nasrani yang paling bodoh, tentu akan mengatakan, sepakat mengatakan bahwa Allah maha tahu. Tidak mungkin ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Maka keterlaluan gulatul qadariyah, belajar, baca ayat, baca hadis, tetapi sampai pada kesimpulan bahwa Allah tidak maha tahu. Ini si fulan ini akhirnya masuk surga atau neraka, Allah belum tahu. Berangkat dari apa? Berangkat dari keyakinan yang salah, berangkat dari manhaj yang salah, berangkat dari kesalahpahaman, semangat yang salah, semangat membela Allah bahwa Allah itu maha adil, tapi adilnya harus adil yang sesuai dengan otak mereka, akal mereka, nurani mereka. Sebab menurut mereka kalau bayi kok sudah ditentukan surga nerakanya, berarti Allah tidak adil. Seolah keadilan Allah itu harus minta izin dengan akal mereka. Kalau keadilan Allah itu harus minta izin dengan akal mereka, iya, emang nggak adil. Kan keadilan Allah beda dengan versi kita. Allah punya versi sendiri, kita punya versi sendiri. Menurut versi kita, bayi kok sudah ditentukan masuk surga neraka, Allah nggak adil. Versi kita, Allah punya versi sendiri. Dan versi Allah tentunya yang benar. Karena Allah maha alim. Maka ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa bayi, jangankan bayi belum lahir, sudah ditentukan surga nerakanya dan Allah adil. Kok begitu? Iya. Kenapa? Karena keadilan Allah tidak minta izin dengan akal kita. Kalau keadilan Allah minta izin dengan akal kita, barangkali warisan anak laki-laki dengan perempuan harus disamakan. Sekira akal siapapun akan sependapat, namanya anak jangan dibedakanlah. Masuk gara-gara jenis kelamin, lalu yang perempuan setengah dari yang laki-laki, ini namanya nggak adil secara nurani, secara logika, akal. Tapi itulah tadi, Allah memiliki versi tersendiri. Beda dengan versi kita, dan kita harus tunduk.
Dan itulah yang diucapkan oleh Nabi saat beliau dibilang apa? Dibilang tidak adil. I'dil ya Muhammad, fa inna hadhil kismah la yubtagha biha wajhullah. Pembagian ghanimah rampasan perang ini tidak mencari ridha Allah, berbuat adillah ya Muhammad. Disitulah Nabi menjawab dengan jawaban yang mencakup semuanya, jawaban qaidah. Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, maka tidak ada yang bisa berbuat adil. Siapa yang akan bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil? Maka tidak boleh kita mengatakan ini dalam hal ini Allah tidak adil, dalam hal ini Rasulullah tidak adil, walaupun bertentangan dengan akal logika nurani kita seperti bayi sudah dicap neraka tadi. Ya. Wa man syakka fi kufrihi, barang siapa yang ragu nih, yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir apa enggak ya? Yang mengatakan Al-Quran makhluk itu kafir apa enggak? Ragu dia. Wa man syakka fi kufrihi mimman yafhamu, dan sementara dia faham, menurut pemahaman dia Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Kalamullah ucapan Allah. Ucapan Allah menyatu dengan diri Allah. Sebagaimana tangan Allah menyatu dengan diri Allah. Wajah Allah menyatu dengan diri Allah. Jari Allah menyatu dengan diri Allah. Makhluk bukan? Bukan. Beda dengan arsy. Arsy menyatu dengan diri Allah? Tidak. Tidak menempel, apalagi menyatu. Jauh. Jarak antara arsy dengan Allah jauh sekali. Hanya posisi Allah secara letak berada di atas arsy. Bukan berarti menempel duduk di atas arsy, tidak. Maka arsy adalah makhluk. Nah, firman Allah, ucapan Allah, kata-kata Allah, suara Allah tentu menyatu dengan diri Allah. Sesuatu yang menyatu dengan diri Allah tidak boleh dibilang makhluk. Nah, dia yakin bahwa Al-Quran ucapan Allah bukan makhluk, tapi dia ragu. Yang bilang Al-Quran makhluk kafir apa tidak ya? Kafir apa dia ragu? Dia tidak berani mengkafirkan, maka fahuwa kafirun, justru dia juga kafir. Maka tidak boleh ragu dalam hal keyakinan. Sekali lagi saya ulang-ulang, jangan sampai salah faham, bukan orang per orang. Kalau orang per orang banyak sekali dalil. Sujud kepada manusia kafir apa tidak? Sujud kepada manusia kan kafir. Lah Mu'ad bin Jabal sujud kepada Nabi SAW. Apakah Nabi mengkafirkan Mu'ad? Tentu tidak. Dan tidak ada riwayat itu. Nabi tidak mengatakan, wahai Mu'ad, engkau telah kafir, kenapa sujud kepadaku? Sujud tentunya kepada Allah. Mu'ad terkena subhat ya. Alhamdulillah ada Nabi. Kan selagi Nabi masih hidup, subhat itu hilang. Terkena subhat orang-orang Nasoro di Yaman, di mana orang-orang Nasoro setiap kali bertemu dengan para pendeta, para pastor langsung sujud, Mu'ad pulang ke Madinah, begitu bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, sujud dengan istihad dia bahwa mereka sujud kepada para pendeta, para pastor. Kenapa aku tidak sujud kepada Nabi SAW? Ini lebih pantas sujud. Kufur kan? Tapi sekali lagi Nabi tidak mengatakan engkau telah kafir, ayo baca syahadat lagi. Enggak. Justru Nabi mengatakan hal lain. Apa? Lau kuntu amiran, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami. Beliau memberikan kaidah lain, memberikan ilmu lain, tidak mengkafirkan Mu'ad, padahal jelas kufur. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang melakukan perbuatan kafir tidak otomatis dia kafir. Orang yang melakukan perbuatan syirik
tidak otomatis dia musyrik. Orang yang melakukan perbuatan nifak tidak otomatis dia munafik. Ini yang paling jelas. Apakah orang yang suka bohong, suka ingkar janji, suka berkhianat, pendendam, otomatis dia munafik? Tidak. Tidak. Padahal itu sifat-sifat orang munafik. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Tanda-tanda orang munafik kalau berbicara bohong. Kalau diberi amanah dia khianat. Kalau berjanji selalu ingkar. Kalau bermusuhan sangat pendendam. Tidak pemaaf. Diingat-ingat terus sampai mati. Itulah ciri orang munafik. Tapi tidak mentang-mentang orang yang memiliki ciri itu otomatis jadi orang munafik. Begitu juga ini. Orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, si fulannya, kalau keyakinannya jelas, ini ditekankan oleh beliau, bahwa itu keyakinan kufur. Gimana tidak kufur? Ada dua dalil, nakal dan akal. Akal sudah kita bahas barusan, ya. Tadi akal. Akalnya para ulama, akal sehat, akal yang mendukung memahami dalil. Tentu suara Allah, ucapan Allah sama dengan tangan Allah, jari Allah, wajah Allah, menyatu dengan diri Allah. Sesuatu yang menyatu pada diri Allah tidak bisa disebut dengan makhluk, karena Allah tidak pernah menyatu dengan hambanya. Maka wallahu ba'inun an kulli khalqihi, Allah terpisah dari seluruh makhluknya. Ya. Ala lahul khalqu wal amru. Ini salah satu ayat, salah satu dalil yang menegaskan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah al-khalq dan al-amr itu hanya milik Allah. Ketahuilah bahwa al-khalqu dan al-amru dua-duanya milik Allah. Apa al-khalqu? Al-khalq, seluruh makhluk. Langit, bumi, planet, Jibril, Mikail, para nabi, para rasul, jin, setan, iblis, itu semua adalah al-khalqu, makhluk. Itu milik Allah. Wal amru, apa al amru? Fil amr? Amr perintah. Perintah siapa? Tentu perintah Allah. Perintah Allah ada di mana? Ada di Al-Quran, ada di Injil, ada di Zabur, ada di Taurat. Yang masih asli hari ini tinggal Al-Quran. Zabur sudah tidak ditemukan lagi, Taurat dan Injil masih ditemukan tapi bercampur baur dengan ucapan-ucapan para pendeta dan pastor. Hanya Al-Quran yang dijamin keasliannya. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai terakhir An-Nas, semuanya betul-betul murni 100% firman Allah, ucapan Allah. Tidak ada kata-kata manusia di situ. Kata-kata Nabi Muhammad SAW saja tidak ada, kata-kata Jibril tidak ada. Semuanya adalah kata-kata Allah. Adapun Allah menirukan ucapan Nabi Musa, ada. Allah menirukan, mengabadikan ucapan Adam, ada. Bahkan ucapan iblis. Apakah ada ucapan iblis di Al-Quran? Ada, tapi itu kan Allah yang menukil, Allah yang menceritakan. Paham ya? Maka alalahul khalqu wal amru, maksudnya seluruh makhluk dan Al-Quran adalah milik Allah. Maka Al-Quran makhluk bukan? Ya jelas bukan. Kalau seluruh Al-Quran, kalau seluruh makhluk dan Al-Quran makhluk, tentu ini bahasa yang rusak, bahasa yang tidak benar. Mustahil Allah mencontohkan bahasa yang rusak. Kalau Al-Quran itu termasuk makhluk, tentu cukup ala lahul khalqu. Tapi ini ditambah ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah lah seluruh makhluk dan amr dan Al-Quran. Jelas dari sini bahwa Al-Quran bukan makhluk. Bolehkah kita berlindung dengan makhluk?
Bolehkah aku berlindung kepada Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Jibril, aku berlindung kepada Nabi Musa dari setan yang terkutuk? Syirik enggak? Syirik. Syirik. Sementara pernahkah antum, saya, kita berlindung dengan Al-Quran? Pernahkah? Pernah. Siapa yang nyuruh kita berlindung dengan Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Saat apa? Saat kita duduk, tidur, bermalam di tempat yang jarang dihuni orang. Di penginapan yang sepi, ya kan? Yang jarang situ, di tengah padang pasir, di tengah hutan, duduk-duduk di pinggir kali, pemandangannya bagus. Ini kan dimungkinkan banyak jin. Kita disuruh berlindung dengan kalimat Allah. Kalimat Allah apa? Al-Quran. A'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini ajaran Nabi SAW, ajaran yang hak. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah, bukan dengan Allah, dengan kalimah-kalimah Allah. Kalimat Allah tentu Al-Quran. Berarti maksud doa ini, aku berlindung dengan Al-Quran dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Kalau Al-Quran itu makhluk, syirik dong. Masa berlindung kepada makhluk? Mana mungkin Nabi Muhammad SAW mengajarkan perbuatan syirik. Ini pun dalil bahwa jelas Al-Quran bukan makhluk, tapi kalamullah. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, itu saja.